Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini kami dari kelompok 2, 3 yang beranggotakan saya sendiri Nuna Fatih Aditya Widakda, kemudian terus ada lalu Gofur Abdur Rohim, terus ada Faza Alia. Nah, jadi yang pertama presentasi di sini adalah saya Nuna Fatih Aditya Widakda. Jadi mohon maaf Kak, saya pakai laptopnya Gofur karena saya tidak bawa laptop dari Praya. Nah, jadi di sini ada codingan saya. Yang pertama kita import dulu library-nya, yaitu ada library matplotlib.pyplot, kemudian numpy, kemudian ada cv2. Terus di sini ada display yang berfungsi untuk mendefinisikan sebuah function, yaitu function display yang digunakan untuk menampilkan hasil citra dan perubahannya. Cara memanggilnya cukup dengan menulis nama function dan memenuhi parameternya jika ada. Di sini kemudian ada display with histogram dengan parameter image. Nah, sintaks di atas merupakan pendefinisian sebuah function, yaitu function display with histogram yang digunakan untuk menampilkan hasil citra dan histogramnya. Cara memanggilnya cukup dengan menulis nama function dan memenuhi parameternya jika ada. Kemudian di sini ada function histogram. Eh, Function histogram digunakan untuk melakukan proses pembuatan histogram dari citra yang dimasukkan ke dalam function histogram ini. Cara memanggilnya cukup dengan menulis nama function dan memenuhi parameternya jika ada. Kemudian di sini ada ekualisasi. Di sini ekualisasi merupakan function yang digunakan untuk memproses pengekualisasian sebuah citra yang dimasukkan dalam function. Di sini juga ada terdapat looping for. Kemudian di sini ada find target. Find target ini digunakan untuk memproses pengspesifikasian sebuah citra yang dimasukkan ke dalam function. Kemudian ada find closest value. Ini digunakan untuk memproses pengspesifikasian sebuah citra yang dimasukkan dalam function. Nah, di sini itu kita masukkan gambar supaya bisa dibaca menggunakan PLT imread. Sebelumnya kita membuat variabel image 1 dan image 2. Image 1 yaitu mark.jpg, yang image keduanya itu haichan.jpg. Gray image 1 kita buat variabel gray image 1 dan 2. Di sini gray image itu untuk berfungsi untuk merubah eh, gambar dari RGB ke grayscale. Terus di sini display itu untuk menampilkan gambarnya seperti yang dicontohkan di sini. Kemudian beralih ke nomor 1, yaitu menampilkan histogram dari citra 1. Yang sebelumnya kita membuat grayscale dulu di gambar gambar 1 ya, mark ini. Mark. Oh ya, gambar 1 mari kita buat dari RGB ke grayscale dulu, baru kita tampilkan histogramnya. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri. Kita buat variabel histogram image, kemudian kita tampilkan histogram image dari grayscale image yang pertama, yang ini.
Terus kita kita tampilkan menggunakan display with histogram gray image 1. Kemudian kita beralih ke soal nomor 2, yaitu lakukan ekualisasi histogram pada citra 1 dan menampilkan citra hasil ekualisasi. Di sini kita buat variabel ekualisasi image dan histogram ekualisasi. Di variabel ekualisasi 1 gray image dot type integer. Kemudian his ekualisasi 1 histogram equalis image 1 dot type integer. Kemudian kita tampilkan dari proses yang tadi. Jadi seperti yang kayak gini. Ekualisasi itu biar dia lebih kontrasnya. Kemudian kita tampilkan ini dia histogramnya. Terus yang ketiga, melakukan spesifikasi atau matching histogram pada citra 1 berdasarkan pada histogram citra 2. Nah, di sini kita buat variabel seperti biasa, space image, spesifikasi yang parameternya gray image 1 dan gray image 2. Terus kita histogram spek. Nah, di sini kita buat histogram space image dot type integer. Kemudian di sini kita menampilkan display dari gray image 1, kemudian space image. Nah, yang ini space image, yang ini gray image yang tadi. Kemudian kita tampilkan histogramnya dari space image yang ini. Nah, yang ini space image-nya. Nah, dan ini histogramnya. Oke, terima kasih. Oke, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, ada yang bertanya mungkin Gofur atau Paja. Oh iya, perkenalkan sebelumnya saya Lalu Abdul Gofur, anggota dari kelompok 3, ingin bertanya apa yang dimaksud dengan ekualisasi tersebut dalam kode yang telah dibuat. Terima kasih. Oke, Gofur, terima kasih ya. Jadi, ekualisasi itu, bentar. Ekualisasi itu kayak dia ngerubah kontras, kalau nggak salah ya. Kontras dari gambar nih. Nah, dapat dilihat dari histogramnya kan di sini juga ada dia jarang-jarang, berarti rendah kontras dari gambarnya. Mungkin gitu, Pur. Saya juga nggak tahu, Pur. Kurang lebih kayak gitu, Pur. Oh iya ya, terima kasih atas penjelasannya. Ya, cukup terjawab. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan Pak Aja mau presentasi. Sekian, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faza Alia, Audrey Tronce. Ini mau ngejelasin jurnal modul 3. Waduh. Oke, jadi ini kita mulai dari awal dulu. Dari pertama, kita pakai 3 library juga, sama kayak Nuna tadi, ada CV2, nah, NumPy, sama Matplotlib. Langsung aja ke soal pertama, menampilkan histogram dari citra 1. Di sini ada image PLTM read ini sama PLTM show seperti biasa. Fungsinya untuk mengimport dan menampilkan gambar. Jadi yang diimport dan yang ditampilkan tuh gambar yang mark-mark sini. Baru yang
script yang Gray 1 CVT color fungsinya untuk mengolah gambar yang telah diimport sebelumnya. Jadi gambarnya dikonversi menjadi grayscale menggunakan sintaks cv.color RGB 2 gray. Lalu kita ke sini ada script yang mendeklarasikan variabel panjang dan lebar yang isinya nilai dari panjang citra Gray satunya. Baru ini merupakan proses mencari nilai keabuan citra yang menggunakan variabel keabuan untuk memuat array yang berisi array yang nantinya akan menampung matriks dari nilai keabuan citranya. Ya, baru ini pokoknya banyak penjelasannya. Baru ini ada kode yang ini proses mencari probabilitas dari sebuah citra dengan mendeklarasikan suatu variabel baru yang berisi matrik kosong yang akan nantinya menampung nilai dari pencarian probabilitas dari citranya. Baru script yang ini berfungsi untuk membuat perulangan baris dengan batas dari parameter panjang dari gambar. Ini plt.xlabel keabuan memberi penamaan pada grafik yang bersumbu X dengan nama keabuan. Kalau ini memberi penamaan pada grafik yang bersumbu Y dengan nama probabilitas. Kalau plt.bar keabuan probabilitas digunakan untuk menampilkan histogram berdasarkan intensitas atau probabilitas pixel. Jadi ini hasilnya, baru langsung ke soal nomor 2. Melakukan ekualisasi histogram pada citra 1 dan tampilkan hasil citra ekualisasinya. Ini script pendeklarasian variabel yang berisi matriks kosong. Baru ini script yang ini fungsinya untuk membuat perulangan baris dengan batas dari parameter panjang dari gambar. Baru script yang ini perulangan berdasarkan nilai row, di mana akan ditambahkan dengan 1 agar mengecek semua nilai matriksnya. Ya, baru ini terus sampai bawah. Ini sama juga kayak tadi, pendeklarasian variabel X berisi matriks kosong, terus perulangan baris dengan batas dari parameter panjang dari gambar. Ini merupakan proses pencarian nilai X. Terus ini memberi penamaan juga kayak tadi, ini hasilnya. Baru ini sama aja, sama semuanya. Baru script ini merupakan penggunaan fungsi histogram yang parameternya menggunakan nilai yang ada pada variabel Gray 1. Baru langsung ke soal nomor 3, melakukan spesifikasi atau matching histogram pada citra 1 berdasarkan pada histogram citra 2. Ini kayak biasa, fungsi untuk import dan menampilkan gambarnya Haechan, baru di grayscale pakai CVT color ini, baru kita deklarasikan variabel image 1 sama image 2 untuk menampung gray image dari dua citranya. Baru dev histogram image level ini sebuah fungsi yang bisa dipanggil berkali-kali, histogram gray, fungsi membuat suatu array dengan 0 index level. Baru ini image shape digunakan untuk inisialisasi dari variabel H dan W yang isinya nilai tinggi dan lebar. Baru script ini berfungsi untuk membuat perulangan baris dari parameter H dari gambar ini sama. Baru compare histogram. Script ini berfungsi menunjukkan bahwa suatu citra memiliki satu baris, 2 kolom, dan plot ini adalah plot pertama. PLT subplot 121 berfungsi menampilkan histogram dari image 1. Baru kita yang subplot ini menampilkan histogram dari image 2. Ini compare his image 1 image 2 berfungsi menampilkan perbandingan dari histogram image 1 dan image 2, jadi di compare. Baru ini inisialisasi his yang mana berisi indeks level dengan tipe integer menampilkan nilai dari variabel tinggi dan lebar, NP zeros, baru cari histogram merupakan perulangan yang terdapat pada baris pada nilai ukuran matriks pada gambar. Baru G in range lebar berfungsi sebagai inisialisasi dari variabel histogram yang mana berisi nilai tingkat keabuan. Baru kita cari histogram kumulatifnya.
GLDC membuat array dengan indeks level, eksekusi formula, target value, berfungsi mengembalikan nilai dari variabel, target value, return target value, pendeklarasian variabel target 1 dan target 2 untuk menyimpan nilai find target yang memiliki nilai dari image 1, image 2. Kita pakai ini scriptnya, baru ini script berfungsi menampilkan array index. Baru find classes color, mendefinisikan variabel color min bernilai sama dengan 0. Baru ya ini kayak gini-gini aja. Baru ini kita compare lagi perbandingan dari histogram image 1 dan resultnya. Baru ini perintah untuk menampilkan gambar yang diimport dengan mode spesifikasi. PLTM show result yang gray. Nah, sekian. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya? Tunggu dulu. Ya mungkin ayo, ada yang mau nanya? Nuna apa Gofur? Saya aja. Ya. Ya, ini pertanyaan nggak tahu bodoh atau enggak nih ya. Kenapa sih kita harus nge-grayscale dulu image itu baru ke equalisasi sama spesialisasi? Itu aja. Pertanyaan bodoh aja. Iya sih. Mungkin kalau misalnya pakai grayscale tuh karena biar lebih gampang kita equalisasiin, jadi eh, lebih mudah daripada daripada citra yang berwarna. Makanya kita grayscalein dulu. Mungkin gitu ya jawabannya ya. Gimana, membantu apa enggak jawabannya, Nuns? Oke, Ja, makasih, Ja. Oke, sama-sama. Sekian dari saya, Kak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum. Saya di sini, nama saya Lalu Abdul Ghafur, akan mempresentasikan jurnal sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh asdos kelompok kami. Di sini jurnal modul 3, di mana dia itu soalnya menampilkan histogram, kemudian melakukan ekualisasi histogram dan menampilkan citra hasil ekualisasi. Kemudian soal yang terakhir adalah melakukan spesifikasi histogram pada citra 1 berdasarkan histogram citra 2. Di sini saya menggunakan inisialisasi variabel, mana di sini import CV2 nanti sebagai NP, dan kemudian matplotlib itu nanti inisialisasinya sebagai PLT. Kemudian di sini adalah untuk fungsinya untuk membaca atau mengakses gambar yang ingin dibuat gitu. Kemudian di sini ada function untuk menjadikan gambar itu gray atau abu. Kemudian tinggi panjang sama dengan gray shape ini adalah untuk mendapatkan tinggi dan panjang dari citra grayscale-nya. Nanti hasil grayscale itu adalah berisi 2 nilai, yaitu tinggi dan panjang citra tersebut sesuai dengan kode yang di atas ini. Ya. Kemudian menampilkan histogram dari citra satunya menggunakan
kode di atas ini dan menggunakan function di atas ini. Nah, nanti akan dihitung di sini 256 anunya apa namanya pixelnya, kemudian akan dihitung for i in range itu untuk tingginya, kemudian for j in range itu untuk panjangnya. Nanti di sini akan dihitung histogramnya, nanti akan dikalkulasikan. Kemudian di sini nanti ada barnya sesuai dengan kode di sini, kemudian return untuk menuju ke value yang dibuat, return abu histogram. Nah, ini seperti ini. Ini adalah histogramnya, histogram gray-nya. Jadi dari gray itu di sini histogramnya kemudian ditampilkan di sini. Terus pada selanjutnya ini melakukan ekualisasi pada gambar. Fungsi di atas ini adalah melakukan ekualisasi histogram dengan langkah pertama adalah menghitung histogram dari gambar, kemudian menghitung normalisasi agar berada pada nilai 0 sampai 255, dan yang terakhir adalah membuat gambar ekualisasi dengan cara melakukan mapping nilai pixel pada gambar asli ke nilai pixel yang sesuai gambar hasil ekualisasi. Kemudian di sini kita inisialisasikan ekualisasi 1 dan ekualisasi 2. Nanti akan dipanggil fungsi yang ini ekualisasi. Kemudian di sini untuk fungsi di atas ini adalah menampilkan gambar asli dan gambar hasil ekualisasi seperti gambar tersebut, dan menggunakan subplot agar bisa dilakukan perbandingan antar keduanya. Kemudian kode fungsi di atas ini merupakan fungsi menghitung histogram setelah ekualisasi dengan menggunakan array kosong. Kemudian melakukan perulangan untuk melakukan perhitungan histogram normalisasi, dan kemudian memvisualisasikan histogram hasil ekualisasinya. Nah, di sini adalah hasil ekualisasinya. Kemudian di sini untuk menampilkan histogram dari ekualisasi tersebut. Kemudian kita melakukan langkah atau soal terakhir, yaitu melakukan matching histogram pada citra 1 berdasarkan pada histogram citra 2. Nah, di sini adalah kodenya. Nah, pada fungsi kode di atas merupakan fungsi menghitung dan melakukan normalisasi, dan setelah melakukan tersebut, normalisasi akan dilakukan mapping table untuk melakukan pencocokan intensitas pixel antar kedua citra, dan terakhir melakukan spesifikasi pixel dengan menggunakan mapping table yang sudah dibuat. Dan ini adalah untuk menampilkan kodenya yang ini, untuk menampilkan gambar hasil dari spesifikasi histogram dari citra 1 dengan citra 2. Mungkin dari situ penjelasan codingan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, saya mau nanya, Bung. Saya Faza Alia, Kak. Saya mau tanya, Gofur, kalau misalnya di spesifikasi matching histogram nih, np.cumsum nih apa gunanya? Oh iya, terima kasih pertanyaannya, Faza Alia. Di sini saya akan menjawab. Cumsum ini adalah untuk mengkalkulasikan, jadinya nanti di situ ada perhitungan. Nah, di mana perhitungan tersebut nanti kita bisa matching
dari Citra 1 dan Citra 2. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Ya, Ya, makasih jawabannya, Opung. ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian setelah dari bertiga kami kemudian akan kami tutup apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.